Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Selamat datang di Wakato Nihongo. Kali ini kita akan mempelajari Bunpo atau Tata Bahasa JLPTN 2, bab 3, bagian 6. Bunpo yang pertama yaitu nani-nani ni hangshite. Menyatakan bahwa hasil, tindakan, atau kenyataan yang terjadi berbeda atau bertentangan dengan harapan, perkiraan, aturan, atau keinginan yang ada sebelumnya. Artinya bertentangan dengan, atau tidak sesuai dengan, atau berlawanan dengan. Pola kalimatnya kata benda tambah partikel ni tambah hangshite atau hangshi, kemudian kata benda tambah partikel ni tambah hangsuru tambah kata benda. Contoh kalimatnya, yoso ni hangshite shiken wa totemo kantang data. Bertentangan dengan perkiraan, ujian itu ternyata sangat mudah. Yoso kata benda tambah partikel ni tambah hangshite. Yoso ni hangshite. Contoh yang kedua, honnin no kibo ni hangshi betsu no busho e ido ni natta. Tidak sesuai dengan keinginannya, dia dipindahkan ke departemen lain. Kibo kata benda tambah partikel ni tambah hangshi. Kibo ni hangshi. Contoh yang ketiga, kore wa watashi no kitai ni hangsuru kekkada. Ini adalah hasil yang berlawanan dengan harapan saya. Kitai kata benda tambah partikel ni tambah hangsuru tambah kekka kata benda. Kitai ni hangsuru kekka. Bunpo yang kedua yaitu nani-nani hangmeng. Menyatakan bahwa suatu hal memiliki dua sisi atau dua aspek yang saling berlawanan dan keduanya ada secara bersamaan. Artinya tetapi di sisi lain. Pola kalimatnya kata benda menggunakan dearu atau kata sifat i atau kata sifat na menggunakan dearu atau kata kerjaru yaitu kata kerja bentuk kamus tambah hangmeng atau hangmeng. Nah, dua kanji ini artinya sama ya, tetapi kanji yang atas ini biasanya lebih sering digunakan ya. Kemudian untuk kata sifat na, ini bisa menggunakan na atau dearu. Kita bisa pilih salah satu ya. Contoh kalimatnya, kono machi wa kankochi dearu hangmeng kotsuga fubeng desu. Kota ini adalah tempat wisata, tetapi di sisi lain transportasinya kurang nyaman. Kankochi kata benda menggunakan dearu tambah hangmeng. Kankochi dearu hangmeng. Contoh yang kedua, kare wa majime na hangmeng sukoshi to katada. Dia serius dan rajin, tetapi di sisi lain agak keras kepala. Majime na kata sifat na tambah hangmeng. Majime na hangmeng. Kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa kata sifat na bisa menggunakan na atau dearu. Jika menggunakan dearu, kita hapus na-nya menjadi majime dearu hangmeng. Contoh yang ketiga, hitori gurashi o suru hangmeng subete jibung de shinakereba naranai. Saya tinggal sendiri, tetapi di sisi lain semua harus dilakukan sendiri. Suru kata kerjaru tambah hangmeng. Suru hangmeng. Bunpo yang ketiga yaitu nani-nani ippo. Menyatakan bahwa dua keadaan, sifat, atau perubahan terjadi secara bersamaan. Artinya, dan di sisi lain. Nah, tadi untuk nani-nani hangmeng artinya tetapi di sisi lain. Sedangkan untuk nani-nani ippo artinya dan di sisi lain. Mengapa? Karena untuk nani-nani hangmeng, dua keadaan atau dua sifat atau dua perubahannya selalu bertentangan. Sedangkan untuk nani-nani ippo tidak selalu bertentangan ya. Pola kalimatnya kata benda menggunakan dearu atau kata sifat i atau kata sifat na menggunakan dearu atau kata kerjaru yaitu kata kerja bentuk kamus tambah ippo bisa juga menggunakan partikel de. Nah, sama ya seperti yang tadi bahwa ini bisa menggunakan na atau dearu. Kita bisa pilih salah satu ya. Contoh kalimatnya,
Karewa Isha de aru ippo daigaku de Kiyoshimo shiteiru. Dia seorang dokter, dan di sisi lain dia juga mengajar di universitas. Isha kata benda menggunakan dearu tambah ippo. Isha dearu ippo. Contoh yang kedua, Kanojo wa yasashi ippo kibishi tokoro mo aru. Dia baik hati, dan di sisi lain juga memiliki sifat yang tegas. Yasashi kata sifat i tambah ippo. Yasashi ippo. Contoh yang ketiga, Ryoshin o kaigo suru ippo de kosodate mo shiteiru. Saya merawat orang tua, di sisi lain juga membesarkan anak. Kaigo suru kata kerjaru tambah ippo tambah partikel de. Kaigo suru ippo de. Bunpo yang keempat yaitu nainani ippo da. Menyatakan bahwa suatu keadaan atau perubahan terus berlangsung ke satu arah tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti atau berubah ke arah yang berlawanan. Artinya terus atau semakin atau makin lama makin. Pola kalimatnya kata kerjaru yaitu kata kerja bentuk kamus tambah ippoda. Contoh kalimatnya buka wa agaru ippoda. Harga barang makin lama makin naik. Agaru kata kerjaru tambah ippoda. Agaru ippoda. Contoh yang kedua, en yasuwa susumu ippoda. Nilai yen semakin lemah. Susumu kata kerjaru tambah ippoda. Susumu ippoda. Contoh yang ketiga dan yang terakhir, shigoto ga fueru ippoda. Pekerjaan terus bertambah. Fueru kata kerjaru tambah ippoda. Fueru ippoda. Nah, minasang itulah 4 bunpo atau tata bahasa yang kita pelajari kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.